kesibukan PT BTS yang hari ini bertepatan di rumahnya Saudara Pai. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Di tengah kesibukannya mau meluangkan waktunya. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Siapa ya Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Iya dari Bandung. Dari Medan. Enggak lah, dari Bandung. Iya dari Bandung. Iya dari Bandung. Jangan bawa-bawa Iya. wis tamu dari Bandung. Selamat datang Pak. Terus pada kesempatan hari ini mungkin Pak Ketu lagi di jalan atau gimana nih Pak? Masih di jalan Pak? Masih di Subang ya. Dari Subang. Nora hadir. Oh, berarti mungkin Pak Ketua hari ini Yang anak istrinya kayaknya. Iya. Antar istri. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di sini mungkin acara rutin silaturahim. Mungkin nanti akan ada sharing dan tanya jawab mungkin yang akan dibantu dari Mas Pian. Silakan Mas Pian. Diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berkumpul teman-teman teknisi semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah kembali dalam rangka silaturahmi teknisi ponsel Brebes Tegal Slawi. Jadi juga semacam perkenalan juga sama Pak siapa? Pak Gugun Hermana. Bun, bahwa di sini kita komunitas dari teknisi HP 3 kota Pak, Brebes, Tegal, Slawi, yang alhamdulillah sudah terbentuk dari 2 tahun yang lalu. Emang untuk keanggotaan sendiri awal-awal banyak sih Pak, cuman memang yang bisa atau sempat hadir memang segini ini, mungkin kesibukan dan juga jarak jauh yang lumayan. Jadi di sini kami berkumpul sebulan sekali, yang alhamdulillah juga kita selain komunitas lokal untuk arah ke garis kepusatnya, kita juga sempat kemarin masih tergabung dalam tes point atau teknisi ponsel Indonesia. Ya, kegiatan kami seperti ini, silaturahmi dan juga tanya jawab ataupun membicarakan seputar permasalahan-permasalahan ataupun teknik-teknik baru dalam dunia servis ponsel. Dan pada kesempatan kali ini ketua kita tidak bisa hadir dan sempat mengabari bahwa beliaunya sedang mudik di rumah istri. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Pai yang telah sudi untuk menyediakan ala kadarnya untuk acara kita rutinan ini. Dan karena kita juga berkumpul di sini, ada yang sudah datang dari jam 4, ada yang dari jam 5, dan ini endingnya juga karena ada kabar bahwasannya ada rekanan dari Bandung yang kita tahu sih awalnya katanya dari BNSP gitu, cuman yang tahu tadi Pak Gugum ngomong pokoknya dari Bandung aja gitu. Iya, terus juga ada temannya Mas Hadi yang punya LPK Jovelin. Iya, Jocelyn. Jovelin ya. Jadi untuk kurang lebihnya untuk mengisi, karena tadi juga kita sudah sharing-sharing antar anggota sendiri, antar teman ya, ngomong-ngomong masalah
permasalahan servis, jadi langsung aja untuk juga karena waktu ini musim hujan, pas ini lagi terang, barangkali nanti kemalaman juga nanti hujan, artinya kita bisa menyusahkan kita semua. Jadi siapa langsung aja Pak. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Pak Gugun, monggo apa yang akan disampaikan ataupun sekitar pengertian apa sertifikasi atau apa yang namanya apa, kita juga belum tahu informasi yang lebih detail. Jadi untuk Pak Gugun, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman di kelompok BTS ya. Terima kasih juga buat tuan rumah yang sudah menyediakan tempatnya. Terima kasih juga buat Patan yang sudah mengundang saya. Ya, intinya begini, mungkin ini pertemuan bagus. Kalau buat saya boleh dibilang jempol. Jadi yang saya tahu itu dan yang pernah saya menghadiri itu baru ada 3 kota yang ada rutinitas tiap bulan, ada namanya arisan. Jadi BTS, ada Sumedang, sama Pandeglang yang pernah saya tahu gitu ya. Jadi ada tiap bulan itu ada selalu pertemuan. Nah mungkin untuk ini pertemuan ini saya hadir di sini sudah tidak akan mengepas tentang kerusakan handphone ya. Lebih pintar, teman-teman lebih pintar dari saya. Cuman saya 2017 sudah tidak ngutak-ngatik lagi handphone. Saya kalau sejarah saya dari tahun 88 saya ngutak-ngatik handphone sampai 2017 saya berhenti. Tapi bukan dalam arti berhenti begitu saja. Saya berhenti dalam arti tetap sampai saat ini saya masih memperjuangkan para teknisi. Jadi gini, untuk para teknisi kalau ingin diakui sama negara itu ada namanya kurikulum ya. Kurikulum para teknisi yaitu namanya SKKNI 421 2014. Kalau misalkan dilihat dari SKKNI itu mungkin masih jadul karena dibuatnya itu 2014 dan pada saat itu lagi tren-trennya BlackBerry. Jadi kalau misalkan lihat nanti membaca di SKKNI ada trackpad, ada trackball, ada kitun. Nah itu emang pada masa-masa itu lagi trennya itu gitu ya. Teknologinya itu. Jadi Android itu 2017 awal mulai rame-ramenya, yang diawali dengan Jelly Bean ya kalau nggak salah ya. Itu awal-awal Android dari Samsung. Jadi kalau misalkan lihat dari SKKNI atau dari kurikulum ya, tapi sebetulnya dari kurikulum itu bisa, kalau kita paham itu kita bisa dijabarkan ya. Jadi cara misalnya sekarang kan lagi trennya MMC atau UFS, itu bisa dikelompokkan di kelompok 26 atau 026 itu tentang flashing gitu. Jadi kalau kita paham dan kita bisa menjabarkan itu masih masuk ya. Nah, kembali lagi ke masalah kurikulum. Jadi kurikulum itu para teknisi biar diakui sama negara kita harus tahu dulu kurikulumnya, karena untuk pengetesan dapat sertifikat itu berdasarkan dari kurikulum. Nah, kurikulum atau sertifikat yang beredar di teman-teman ini ada yang 9 unit kompetensi, ada yang 13 unit kompetensi. Tinggal pilih aja. Untuk saat ini sebelum pemerintah ketok palu, mau yang 9 unit mau yang 13 itu sama saja, yang penting BNSP. Atau misalnya ada namanya P2, ada P3 ya. Yang mempermasalahkan P2 dan P3 itu juga teman-teman kita. Jadi klasifikasi untuk LSP itu ada pertama untuk P1 itu untuk pendidikan, SMK atau universitas itu LSP-nya P1. Kalau P2 itu LSP-nya punya pemerintah atau
industri yang dipegang oleh BLK. Nah, BLK itu biasanya kelompoknya P2. Nah, untuk P3 itu di Indonesia hanya ada 2 lembaga, ya. Satu SKPI, di mana yang mendirikan masih teman-teman teknisi. Cuman kenapa sih tidak ini? Ya mungkin kearoganannya yang mungkin pada tahu ya. Terlepas dari itu, sah-sah saja. Mau SKPI, ada satu lagi namanya LSP, Elektronika Indonesia. Itu jadi hanya ada 2. Nah, dari saya mantau di sosmed itu kemarin yang mengatasnamakan SKPI seolah-olah dia yang paling the best. Ya. Kalau menurut saya yang namanya LSP itu di bawah naungan BNSP. BNSP itu pertanggungjawabannya langsung ke presiden, bukan ke menteri. Jadi itu mau yang mana itu terserah teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau saya membantu, kenapa saya nggak mau di SKPI? Sebetulnya saya anggota dari SKPI, boleh pendiri SKPI. Cuman saya di SKPI tidak dikasih kewenangan, baik kewenangan maupun dikasih tugas ya, di SKPI. Akhirnya demi teman-teman ya saya mencari LSP lain, dan itu alhamdulillah sudah terbukti ada beberapa tempat yang saya selenggarakan, dari mulai Jinen mungkin yang sudah dikenal sama teman-teman teknisi, atau misalkan Ical Borneo, terakhir mungkin di Malang bulan Oktober. Nah, dengan adanya pertemuan ini atau saya bisa datang ke sini karena sekarang itu di sosmed lagi rame hebohnya di Malang yang 950 plus kaos ya. Nah, itu pun juga saya tahunya juga dari Pak Tan langsung. Saya nggak tahu panitianya juga. Nah, karena dengan ya kesibukan, alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini saya sangat sibuk, padat. Di rumah itu paling lama saya 2 hari. Saya roadshow terus. Nah, ini pun juga saya baru semalam di rumah. Karena saya sudah janji ke Pak Tan, saya nggak mungkin ingkari janji saya demi teman-teman teknisi. Jangan sampai salah persepsi, salah pengertian. Itu yang saya harapkan. Jadi kalau saya sih terima kasih ada namanya kelompok BTS. Di atas BTS tadi ada tes poin. Mau tes poin, mau apa namanya, buat saya pribadi, selama itu demi kemajuan para teknisi, ayo saya bantu apa yang saya bisa bantu, gitu ya. Nah, kembali lagi misalkan ke masalah organisasi, silakan organisasi ada tes poin secara nasional, tapi buat apa kita membela nasional kalau di daerah sendiri kita melempem, kan gitu ya. Jadi mendingan kita buktikan dulu solidnya dulu di daerah sendiri. Jangan merasa kita sudah punya nama atau sudah punya kedudukan di tes poin, kita membela secara nasional sementara daerah sendiri seperti apa ya. Nah, kembali lagi masalah sertifikasi, saya dengar teman-teman mau pada ikut ke Malang ya, yang saya dengar sekarang dari Tegal atau dari Brebes ke Malang berapa transportasi, waktunya gimana, kan gitu. Kenapa sih nggak bisa ngadain di Brebes sendiri gitu kan? Nah, kalau mau ngadain, kalau misalnya ada sponsor ya seperti di Malang. Kalau di Malang yang pertama kali itu kalau nggak salah 1.400.000-an. Nah, kenapa mahal? Seperti kemarin saya lihat di postingan ada yang saya mengeluarkan biaya itu tidak lebih dari 750, betul masalah. Saya pun juga 750. Sebenarnya 750. Tapi karena LSP Elektronik Indonesia Profesional, di situ ada namanya biaya TUK, verifikasi TUK, ada biaya sidang pleno.
Nah, sidang pleno dengan TUK itu digabungkan biayanya 3 juta. Ya, satu. Yang kedua, karena luar kota, kalau sekali ngadain berarti kan ada transportasi, ada uang saku. Betul. Makanya kalau misalkan mau seperti itu, biar harganya murah, makanya kenapa Malang sampai 100 orang dan harganya 950, nggak salah itu bener. Bener. Sekarang gini, kalau 750 ke 900, 950 berarti selisih 200. Kalau 100 orang 20 juta. 20 juta untuk transportasi dan akomodasi 4 orang kan cukup. Dari mulai penginapan, transportasi, anggaplah ke Malang itu kita pakai kereta 600.000. Kalau 4 2.400.000. Ditambah penginapan kalau misalkan 2 kali ngadain berarti dianggapnya 3 malam. 3 malam semalam misalkan 400.000. 3 malam berarti 1.200.000 kali 2 kamar. Jadi hitung-hitungannya nggak salah. Semakin banyak peserta, semakin kecil biayanya. Jadi kalau misalkan, kenapa sih yang sebelah sampai 750 tidak lebih, tidak kurang katanya gitu kan? Ya dia yang menyelenggarakan di tempat dia, asesornya dia, LSP-nya punya dia, mau apa? Kan gitu. Sementara kita pakai LSP dari luar kota, dimana kalau luar kota ada transportasi dan akomodasi, itu yang mahal. Kalau biayanya sama 750. Itu. Jadi kalau misalkan ada yang melihat ada postingan dari sebelah kemarin, kebetulan saya baca karena itu pun juga ada yang ngomong ke saya kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya bikin postingannya ya. Nah, seperti itu. Jadi biar saya jelasin. Tapi kalau mau saya lawan, tapi buat apa? Selama ini saya nggak pernah posting. Ayo siapa yang ingin sertifikat? Mau instruktur, mau teknisi, nggak pernah saya. Tapi alhamdulillah semua teman-teman minta tolong. Karena apa? Saya kebetulan kenal dengan LSPEI. Gitu. Nah, dengan perkenalan ini, tapi kalau misalkan mau dilihat, silahkan ada di situsnya www.lspei.co.id kalau nggak salah. Itu standarnya untuk 13 unit kompetensi kalau nggak salah 1.750. Silahkan lihat kalau saya salah. Nah, saya mencoba untuk demi teman-teman sampai bisa harga 750 itu perjuangan bukan. Kalau saya salah silahkan cek aja di situsnya. Untuk dapatkan sertifikat itu di situsnya 1.750. Nah, sebelum saya melangkah untuk teman-teman, saya nego dulu. Nego, ya akhirnya alhamdulillah 1 jutanya hilang. Gitu. Ya terlepas itu mau dibicara apa, mau bilang istilahnya gugun calo, gugun ngambil keuntungan, silakan. Saya nggak gentar. Kalau masih ingat 2019 ada sertifikat gratis di bulan September sampai bulan November. Itu saya membuktikan. Itu kebetulan saya nego dengan BLK-nya Bekasi Cepes. Dapatlah upskilling gratis. Dipermasalahkan, itu kan P2. Sampai dihebohkan saya mungut biaya. Saya bilang, kalau ada bukti, silahkan perlihatkan buktinya. Itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini yang menyangka dan sampai detik ini tidak bisa memperlihatkan bukti kalau saya mungut biaya yang gratis itu. Nah, kembali lagi ke masalah ini. Kalau misalkan terbius dengan postingan yang 2 hari yang lalu dan dia bicara harganya murah, betul, nggak salah. Kenapa bisa murah? Karena dia yang punya LSP, dia yang mengadakan, dia juga asesornya. Jadi nggak ada biaya transportasi kan? Nah, sementara kita masih berlindung ke orang lain.
berarti ada transportasi, ada akomodasi. Makanya lebih mahal. Tapi dengan lebih mahalnya saya masih bisa bergending, ngasih tahu. Contoh, kalau bohong saya, lihat yang punya sebelah itu berlakunya 2 tahun. Itu karena adanya bayi. Expirednya jangkauannya. ada. Itu 2 tahun. Nah, dari yang saya perjuangkan itu 3 tahun. Dan 13 unit. 13 unit kalau mau dipecah itu sah. Namanya juga seorang teknisi hardware perangkat berat, perangkat keras. Judulnya. Coba lihat yang 9 unit kompetensi. Judulnya apa? Perawatan. Jadi bukan untuk teknisi kalau perawatan, benar nggak? Kalau sudah ketok palu, yang punya sertifikat itu bisa diambil sama polisi. Percaya nggak saya? Karena perawatan. Kalau perawatan apa? Nggak boleh bongkar-bongkar sampai, apalagi sampai bongkar komponen. Tapi kalau sudah diterangkan istilahnya servis perangkat keras, nah berarti kan boleh hardware. Itu perbedaannya. Tapi saya buat apa ngedebat? Biarin aja lah, orang mau ngoceh apa juga. Sah-sah saja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang unak-unak atau gimana yang mau bertanya, silakan, saya terbuka. Guys, Ya, dia bang dapur. usul. Ya, yang mau bertanya mumpung langsung bisa dijawab. Selama saya bisa jawab ya. Kalau keuntungan sertifikasi sendiri itu buat apa, Pak? Sekarang begini, saya mau tanya, Anda lulusan apa? Lulusan SMA, SMA kata siapa? kata siapa? Hmm? Kata sekolahan. Salah, berarti kata ijazah. Ah, Iya kan? Nah sekarang Anda seorang teknisi kata siapa? kata sendiri. Nggak boleh, harus ada pengakuan negara. Sahnya. Kan sahnya, sorry, sampean seorang suami istri, sahnya itu kan karena ada pengakuan negara. Nah ini pun juga sama. Kalau Anda mau dia bilang teknisi, ya harus diakui negara. Terus manfaat langsungnya apa, Pak? Ya? Manfaat secara langsung apa? Sedangkan tanpa itu pun kita kan udah punya skill sendiri, Ya. dan untuk materi-materi ataupun tentang tentang teoritis ataupun cara penanganannya kan kita juga awalnya berangkat ada beberapa teman juga yang kursus, Pak. Iya, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, segala macam, ada yang di Magelang. Gitu Kan kan. sekarang Itu begini. kan berarti kita udah bisa kerja tuh. Betul. Nah, Servis. terus kalau bedanya nanti kalau ada sertifikat itu seperti apa? Kalau misalnya pemerintah sudah ketok palu, jangankan polisi, Satpol PP aja bisa menggusur kita. Berarti nanti bakal ada peraturan. Nah, sekarang kalau misalkan kurikulumnya sudah ada, negara sudah mengeluarkan kurikulum. Nah, kenapa masih belum ketok palu? Kan itu ya. Ini tantangan buat saya pribadi. Dari sekian ratus ribu yang dikeluarkan sertifikat BNSP, setelah disurvei nggak mencapai 5% yang tepat sasaran. Maksudnya, Pak? Dari sertifikat teknisi N pun ya yang dikeluarkan BNSP itu anggaplah sudah 100.000. Ternyata setelah disurvei di lapangan belum nyampe 1.000 orang. Itu Berarti ini kebanyakan belum tahu jadi enggak begini. Kenapa sih sampai seperti itu? harus punya sertifikat. Karena kebanyakan ya terlepas lah itu terserah ya, maaf ya. Tapi ini fakta. Jadi orang dapat program dari pemerintah karena duitnya juga kencang. Dia manggillah orang-orang yang tidak tahu menau. Misalnya ambil pedagang asong, seolah-olah dididik teknisi handphone, dapat sertifikat, kan keluar anggarannya dari negara. Gitu. Nggak usah disebutin dia dari mana lembaganya, gitu ya. Tapi kebanyakan seperti itu. Atau contoh,
LSPI Elektronik Indonesia yang sekarang saya kerjasama, baru yang betul-betul dia mengasesmen para teknisi yang murni, baru yang saya giring. Jadi selama ini dia tuh mengasesmen, misalkan gini, sebuah lembaga atau pemerintah departemen mengadakan ada anggaran untuk pembinaan. Nah, pembinaan ini ditujukan ke seorang pembina teknisi handphone. Pembinalah calon teknisi handphone. Calon loh, ini bukan teknisi handphone, calon teknisi handphone. Dibina, disertifikasi. Setelah disertifikasi belum tentu dia itu jadi teknisi. Itu. Makanya dari sekian ribu atau sekian puluh ribu mengeluarkan sertifikat teknisi tidak mencapai 5%. Saya mengiyakan, benar nggak salah. Kenapa? Karena teman kita sendiri yang punya LSP, di mana dia gini, kalau nggak salah waktu itu juga ya Pak Daniel, waktu kita pertemuan di Cempaka itu ya, dia membanggakan punya PSKK itu 1000. PSKK itu program gratis, ya program gratis nih. Program gratis 1000. Saya ketawain. Kok Pak Gugun ketawa? Orang lain dapat 5.000, ini 1.000 kok senang. Itu. Nah, 2 minggu kemudian alhamdulillah mencapailah dia 5.000. Begitu dapat 5.000, saya tagih. Jatah saya berapa? Gitu kan? Nah, ternyata yang 5.000 ini dia pakai untuk kepentingan dia. Misalnya, contoh, saya nyebutin nama boleh nggak? Di Medan, ngadain pelatihan. Saya membina para teknisi, ngapain ngebina lagi teknisi? Teknisi yang sudah jadi aja masih banyak. Bener nggak? Yang butuh sertifikat. Malang, Yongki juga sama. Dia dikasihkan untuk para alumni. Gratis, tapi waktu pengambilan dipinta 300.000. Kalau itu mau dilaporkan, saya bisa. Kalau dia bilang kemarin itu saya cuma 300 karena dapat subsidi, itu sebetulnya nggak boleh. Satu sertifikat itu dikasih 600.000 dari pemerintah. Saya tahu persis itu. Tapi buat apa berdebat? Ayo, saya bisa bantu, cuman saya nggak punya bantuan. Jadi ya mandiri biayanya. Kan itu. Siapa yang mau mandiri, ayo saya bantu, karena saya tidak punya. Nah, satu, saya dengar di sini ada yang punya lembaga. Yang punya lembaga itu lengkap nggak? Misalnya, karena gini, merasa dirinya punya LPK atau LKP, udah resmi, dia bangga bahwa saya udah resmi. Contoh, Boyolali. Dengan bangganya dia, saya udah 10 tahun. Saya kasih link nih. Coba kalau udah lengkap LPK-nya, nih daftar ke link ini. Loh kok Pak Gugun ini enggak? Kenapa? Ini minta apa? Loh katanya udah lengkap. Itu salah satunya. Jadi lengkap itu harus diakui dari Kemenaker. Ada namanya vokasi. Nomor PIN, kalau nggak salah 10 digit nomor vokasinya. Nah, sudah punya nomor vokasinya nggak PIN? Itu pusat Pak. Enggak, setiap lembaga LPK itu harus ada nomor PIN. Setiap lembaga. Nah, lembaganya udah sah belum? Dalam artian sah, bukan dalam artian saya sudah punya izin lembaga. Coba masukin daftar di link daftar online di Sintala. Bisa masuk enggak? Kalau nggak bisa masuk berarti belum sah. Kalau menurut saya, kenapa? Kalau udah sah pasti dapat bantuan dari pemerintah. Awal-awal tuh minimal 5 paket. Kalau 5 paket kali 5 kali 20 berarti kan 100 orang. Itu udah dapat 100 orang, namanya program PKK. Kalau untuk lembaga atau LPK atau LKP itu awal-awal dapat biasanya dikasih itunya 5 paket. 5
5 paket, ada namanya program PKK, ada namanya program PKW. Nah, kalau PKW apa? Kalau PKW kita mendidik, jadi ada anggarannya kurang lebih satu orangnya itu kalau nggak salah 6 juta. Jadi kita didik, sudah kita didik, udah bisa, baru kita kasih peralatan. Makanya anggarannya besar. Tapi kalau menurut saya sebesar apapun juga tetap aja besar, gede untungnya yang punya lembaga. Sekarang satu set peralatan 1 juta bisa nggak? Bisa kalau menurut saya, benar nggak? Dari mulai hot air, solder, power supply, saya kemarin dapat tanpa power supply saya dapat 675. Anggaplah kasih power supply yang biasa aja, yang 100 berapa? 150 kan ya? Itu kan masih di bawah 1 juta. Itu makanya sekalian bagi yang punya lembaga nih, yang punya lembaganya sudah lengkap belum? Iya, dalam artian gini, kalau sudah lengkap berarti kan selalu dapat program pemerintah. Kalau di lembaga itu ada program PKK sama PKW. Nah kalau PKK itu anggarannya kecil, kalau nggak salah 3-4 jutaan. Tapi kalau kitanya paham, kita oplos. Kan masih banyak nih para teknisi yang belum mampu. Oplos, masukin teknisi sebagian. Misalnya 75% teknisi biar dapat sertifikat kan. 25% kita membina. Itu bagi yang punya lembaga. Ada yang mau bertanya boleh, nanti aja. Itu sertifikasi belumnya 3 tahun. Ya. Setelah tamat itu gimana? Diperpanjang. Statusnya diperpanjang lagi. Bisa diperpanjang, biayanya separuh. Ulang pengetesan. Jadi gini, kenapa 3 tahun kan gitu? Kenapa nggak seumur hidup? Nah, masalahnya kan ini profesi. Apakah profesi kita 3 tahun atau 4 tahun kemudian apa kita masih di handphone? Ya kan? Kan tidak sedikit misalkan seorang dokter lari ke bisnis. Kan itu profesi. Ya boleh yang mau kasih cilok ngono ya. Artisnya lek. Ayo, yang bertanya lagi. Jadi misalnya kalau mau ada sertifikasi, misalnya nih di sini PTS itu minimal yang Pesertanya. Lebih gede. Jadi jatuhnya 16. Itu 16 juta itu belum, kan dia transportasinya antar jemput. Karena ketakutan ditipu. Kan gitu, kalau orang yang biasa nipu mungkin ketakutan ditipu juga kan? jadi biar harganya paling minim itu minimalnya berapa Pak? Kalau dari kalkulasi Pak? Ya semakin banyak semakin murah yang tadi saya bilang. Kenapa sih yang di Malang bisa 950, ya kan? Ya. Nah, sementara resminya itu kan 750 plus 3 juta. Plus ada plus lagi, selain 3 juta ada plus lagi ya. Nah, karena rencana yang di Malang itu 100 orang, sekarang tinggal kaliin aja 100 dikali 200 berarti 20 juta. Masa sih transportasi untuk 4 orang nggak cukup 20 juta? Kan gitu. Minimalnya harus 100 lah namanya gitu ya. Enggak nyampe. Kalau saya sih begini, bisa 60 aja udah sebetulnya udah bagus. Harganya udah minim gitu ya. Ya, anggaplah 1 juta lah gitu kan. Daripada sekarang gini, kita berangkat dapat 950, misalkan di Malang. Kita ke Malang transportasi berapa? Ya kan? Pertama. Yang kedua, waktu kita juga banyak terbuangnya. Nah, mungkin kita datang ke sana cuma sehari balik lagi. Minimal kita 2-3 hari kita ke ini.
keganggu waktu. Untuk proses itu berapa hari Pak? Proses dalam arti pelaksanaannya 1 hari. Oh, 1 hari. 20 orang 1 hari. Dengan catatan tempatnya dulu harus lihat. Dalam arti gini. Tapi saya jamin lah kalau sudah BTS sudah kompak, kalau pingin cepat prosesnya, misalnya ada ruangan atau tempat yang memungkinkan, tapi peralatannya nggak ada, ya pinjam punya teman-teman aja pada di bawah. Misalkan untuk 20 orang, tempatnya cukup nggak untuk 20 orang? Bawa aja 20 dari teman-teman. Yang penting ada solder, ada hot air, ada power supply, obeng, udah. Pingset, udah segitu intinya. Karena gini, contoh, ginen sebagus apapun, power supply-nya cuma 3 dari 20 meja, dianggapnya tidak layak. Padahal kurang bagaimana megahnya ginen. Itu. Jadi layak dan tidaknya itu kelengkapan daripada peralatan. Listriknya minim berapa? 2000 listrik. Ya tinggal dikira-kira aja untuk ngidupin. Sebetulnya gini, pada prakteknya itu kan bertahap aja. tidak mungkin dinyalain semua. 5 Gitu. bertahap. Sebetulnya nyala semua juga bisa, cuman jangan on barengan. Iya. On dulu satu-satu. Kan kalau udah standby nggak makan gede. Oh, berarti di Uji. uji ini enggak main komputer ya Pak? Ada, Ada. kan nge-flash software. Tapi sebenarnya gini, kalau untuk di software bukan dalam artian kita nge-flash ini handphone harus hidup. Bukan. Bagaimana kita cara flashing. Jadi SOP-nya lah. Kadang begini, saya percaya teman-teman itu bisa flashing. Saya yakin 100% kalian bisa flashing. Tapi diterjemahkan ke tulisan bisa nggak? Saya mau tanya. Teori deh. Ya, kan prakteknya kan bisa. Kita diterjemahkan ke tulisan. Karena pasti ya istilahnya gini, tergantung nanti asesor yang bawakan. Kan sah-sah saja asesor mau ngomong apa. Yang penting berhubungan dengan penilaiannya. Kadang-kadang ada asesor kan, oh Anda pintar, coba ditulis. Saya ingin tahu. Step-stepnya ditulis. Misalnya hidupin komputer, udah hidup, buka exe-nya. Tergantung kita mau nge-flash apa gitu kan. Setelah exe masukin file, klik start, beres. Ada yang ketinggalan nggak di situ? Kalau gagal, Ada. Drivernya gimana? Kan gitu. Nah itu step-step itu kadang-kadang menggalinya itu tergantung asesor yang ini, yang pengujinya lah. Kalau nggak tahu asesor, yang ngujinya. Tapi kemarin saya bergending dengan pihak LSP ya. Yang saya akan giring itu minimal sudah punya pengalaman di teknis itu 3 tahun gitu. Kalau kurang dari 3 tahun mungkin saya setuju ke perawatan dulu gitu. Saya kemarin itu udah bergending dengan LSP dan LSP mengiyakan. Jadi jangan gini, orang baru belajar belum menguasai tiba-tiba sertifikat sejajar lah dengan kita gitu kan, kasarnya lah ya. Itu yang saya perjuangkan kemarin ke LSP. Kalau misalkan kenapa saya harus 3 tahun, sekarang gini aja lah, siapa yang belajar misalkan belajar di Jogja, tadi bilang ada yang belajar di Jogja, ada yang belajar di Boyolali gitu kan. Saya mau tanya siapa yang belajar di Boyolali? Ngacung. Nah, di Boyolali, maaf ya, jangan tersinggung nih. Tapi tolong, ini juga jangan diekos lah. Nanti jadi masalah lagi. Hero to zero. Kan slogannya gitu kan?
zero to hero gitu kan. Jadi dari nol sampai mahir kan gitu kan. Dalam waktu tidak sebulan kan gitu. Apakah mungkin? Benar nggak? Dia berarti kan dia menyangkal, tidak. Nah sekarang kita ini kan seorang teknisi sampai benar-benar menguasai, apa butuh waktu 6 bulan? Apa butuh waktu 1 tahun? Lama. Jadi dari mana zero to hero-nya? Kalau saya, makanya saya ke LSP bilang, kalau di bawah 3 tahun, tolong jangan dikasih yang 13 unit, kasih yang 9 unit kompetensi. Tapi insya Allah, kalau untuk saat ini yang saya giring, mereka benar-benar teknisi. Itu yang saya ini. Contoh kemarin yang terakhir di Malang. Pak Gugun ini waktunya berapa? Kasih aja 60 menit. Nggak kecepatan Pak Gugun. Kalau teknisi 5 menit harus kelar. Saya gitu ke LSP. Ya kan? Nyetak jumper. Ya kan? Kalau nyetak sama jumper, kalau benar-benar teknisi, nyetak IC, ya 1 menit juga kayaknya kelamaan. Bener nggak? Gitu. Jadi begitu saya bilang 60 menit, ketua LSP kaget. Pak Gugun nggak kecepatan itu kalau 1 jam. Kalau benar-benar teknisi ini harus sudah beres dengan pressing. Dan alhamdulillah, apa yang saya ucapkan ke ketua LSP, 50 menit itu beres dengan pressing. Nah jadi apa yang saya ucapkan kan ternyata benar ucapan Pak Gugun. Akhirnya banyak ucapan saya yang dipakai masukan untuk mereka, untuk LSP sendiri. Jadi jangan sampai gini, formalitas aja, yang penting Anda datang hadir, ngisi absen, udahlah Anda kompeten, bukan di situ. Tapi sambil keluar sertifikasinya juga yang 9 unit kompetensi kan perawatan. Sementara teman-teman sudah bongkar pasang MMC, kan nggak nyambung dengan sertifikasinya kan, dengan sertifikat identitas sertifikatnya. Itu jadi biar nggak salah persepsi. Begitu kemarin Patan itu menghubungi saya, Patan kalau emang ada pertemuan gak apa-apa, saya akan memaksakan diri untuk hadir. Sebetulnya ini terlambat pun juga, saya sih sebetulnya udah jam 8 tuh udah berangkat. Tapi ya itulah travelnya lelet. Baru keluar Bandung itu jam 12:30. Itu janjinya sampai jam 1 kan. Dijanjiin paling telat jam 2 nyampe. Nggak tahunya jam pokoknya nyebrang dari jam 12 baru keluar ke kota Bandung gitu aja. Travelnya udah gitu di jalan keliling-keliling. Enggak, main handphone supirnya. Kalau main handphone kan berarti nggak bisa kecepatan tinggi. Makanya barusan begitu turun saya langsung komplain. Ini Patan dengar, saya langsung komplain. Saya main ke Tegal itu bukan acara pulang atau acara main. Nah nanti untuk kedepannya perbedaan antara yang sudah sertifikasi dengan yang belum itu apa Pak? Maksudnya untuk apa ada? Kalau pemerintah sudah ketok palu, jangankan polisi, satpol pp pun juga berhak mengobrak-abrik. Berarti intinya kalau nggak sertifikasi itu dia nggak boleh buka teknik. Ada sweeping. Ada sweeping. Ya sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh lah. Ya dokter atau. Anda punya motor, nggak punya SIM, lihat polisi apa yang terjadi? Takut kan? Sama. Nggak siap kan, diperiksa. Hal itu. Boleh bilang teknisi. Mungkin mempersempit apa yang dimaksud Mas Epong Pak. Selama ini kan prakteknya di kita itu kan yang waktu ini masih cukup menggelisahkan bagi kami. Itu kan apabila kita mengerjakan software katakanlah salah pola ataupun Gmail ya. Iya. Kemudian polisi itu larinya itu gitu. Karena kita udah menyalahi SOP. Curian. Kalau kita mengikuti SOP, insya Allah enggak. Apalagi pertama kita ngikuti SOP dan kita punya sertifikat enggak. Berarti sertifikat itu sendiri kuat buat masalah hukum itu Pak? Bukan dalam arti kuat kita salah. Iya. Tapi kalau posisi kita SOP-nya sudah benar, itu kuat.
Contoh, orang Solo ada kan kasus seperti itu. Tapi SOP-nya benar. Yang banyak. Nah, begitu SOP-nya benar, dia langsung nanya sertifikat. Diperlihatkan sertifikat, beres urusan, nggak ada masalah. Kenal dengan Eko YL di Facebooknya? Nah, dia yang pernah kasus. Kalau Awal sih tahun. Eko juga, Pak. Apa cerita apa ini? Oh ya. Nah itu, yang pernah kasus itu Eko YL. Tanyakan iya. Berarti nanti bakal ada peraturan yang emang kalau pemerintah udah ketok palu bakal ada sweeping. Udah untuk yang- pasti. Udah pasti ya. Kan sekarang gini, LSP. kalau sudah ada kurikulumnya, kan pemerintah sudah ada nih kurikulumnya, itu namanya SKKNI 421 kurikulum. Mau ketok palu bagaimana kalau misalkan sertifikat yang dikeluarkan hanya 3%, nggak sampai 5%. Nah ini tuh lagi ditata lagi. Sudah tahu begitu, masih juga. Karena apa? Maaf, mengatasnamakan sosial, mengatasnamakan teknis itu nggak ada prakteknya. Waktu kita di mana? Di Cempaka kan? Ngomongnya apa? Yang terjadi apa? Kan bertolak belakang. Karena apa? Berkepentingan. Nih, kalau saya harus cerita LSP SKPI ya. Sarana Komunikasi SKPI, Sarana Komunikasi Prima Indonesia. Sama ini. Itu salah satunya saya di situ. Nah, karena saya orang yang menentang, orang yang pertama dibuang dari SKP itu saya. Yang pertama dibuang dari grup itu saya. Kenapa? Awalnya ngomongnya untuk katanya sampai sekarang boleh kalau saya salah nih ini dari teknisi untuk teknisi kan gitu slogannya awalnya. Tapi apa yang terjadi? Dari teknisi dibentuk mencari duit dari teknisi. Kalau saya berani ngomong. Kenapa? Ya kalau emang dapat PSKK, ayo dong kasih dong PSKK. Gratisin. Katanya gratis tapi masih dipungut duit 200-300 ribu. Malah ada yang 500 ribu. Mendingan saya aja jelas-jelas mandiri. Bener nggak? Nggak dipermasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan saya? Saya mandiri kok. Mau 900 ribu, mau 2 juta selama orang itu berani mau apa? Kayak contoh nih, maaf. Saya mengadakan bintek metodologi. Untuk teman-teman teknisi, yang penting ke LSP 1,5 juta, lebihnya terserah. Kalau saya, ya. Tapi giliran S3, saya pasang tarif 5 juta, belum termasuk pembelajaran. Pembelajarannya saya 1 JP-nya, saya minta 250 ribu. Gitu. Kalau untuk para teman-teman teknisi, contoh yang di Jogja, yang terakhir saya lakukan di Jogja, atau gini, terakhir kemarin saya di Aceh. Kalau kenal dengan Del Panpan, tanya ke Del Panpan. Pan, jangan mikirin saya harus dibayar berapa. Yang penting kasih saya tiket. Tanya Panpan. Kalau ada yang ada yang berteman dengan Del Panpan di Facebook, tanya deh dia kalau saya salah. Pak Gugun dibayar berapa? Paling dia bilang cuma dikasih tiket. Dan memang fakta itu. Boleh tanya. Kalau saya salah ngomong, tanya dia. Pan, kemarin di Banda Aceh ngadain metodologi 8 orang pesertanya. Siapa yang ngebintek? Pak Gugun. Dikasih berapa Pak Gugun? Boleh tanya. Jadi kalau misalkan dibilang saya nyari uang, saya banyak fakta. Termasuk waktu bulan Maret waktu di Jogja, sampai panitia keteter, sampai untuk saya tuh, untuk transportasi saya tuh ngenceleng. Tanya sama peserta sana kalau saya salah. Terus waktu sertifikasi di ICA di Borneo, di Boyolali, Pak, saya nggak akan ngasih ke nggak akan transfer ke Pak Gugun, saya mau, oh silahkan aja. Berapa angkanya? Kan udah ada di situ. Jadi kita ngajuin, keluar anggaran kan dari LSP. Pak, saya mau langsung transfer, silahkan. Kan di situ ada nomor rekening LSP.
Cuman bukti transfernya sini ke saya, biar saya follow up ke sananya. Kalau kamu transfer ke sana nanti ditanya siapa kamu. Sementara di list LSP itu 1.750.000. Ini tiba-tiba jadi 750. Kan itu. Ini nggak usah jauh-jauh, Jinen aja. Dia nelpon. Saya mau mensertifikasi lagi. Boleh. Berapa orang? 15 orang. Nah, mungkin kan ibu berpikirnya LSP 15 orang kali 1.750 plus 3 juta kan? Kok mahal bu? Emang segini standar saya. Kemarin saya 750, saya nggak pernah ngasih harga 750. Oh enggak, kemarin saya pesertanya lewat Pak Bubun. Oh, kalau pingin harga 750 silahkan hubungi Pak Bubun. Kalau mau hubungi kami ya harga kami. Itu Jinen yang membuktikan. Akhirnya Jinen batal karena dikiranya saya ngambil keuntungan. Termasuk Ical dikiranya saya mau ngambil keuntungan. Pak, ini saya mau transfer ya ke LSP, silahkan. Kan di situ ada nomor rekeningnya. Cuman bukti transfer kasihin ke saya, biar nanti saya follow up ke LSP-nya. Kan itu. Itu kurang lebihnya. Ya terlepas lah. Orang mau bilang apa di luar silahkan. Kalau yang belum jadi teknisi 3 tahun berarti itu gimana Pak? Hah? Kalau yang belum jadi teknisi 3 tahun. Kita kasih yang 9 unit kompetensi, yang perawatan itu. Nah terus berarti itu kita yang belum 3 tahun itu nggak boleh bongkar-bongkar HP gitu? Bukan, bongkar-bongkar HP sah-sah saja ya. Cuman untuk sertifikasi kasihan lah kalau yang belum 3 tahun masa disamain. Anggaplah baru 1 tahun atau 2 tahun masa disamain dengan pengalaman yang sudah 10 tahun. Ya kita legowo aja ya, berbasar. Tapi kalau mau apa? Mau nyerpis bebas-bebas aja karena pemerintah belum ketok palu. Nah kalau udah ketok palu itu Ya lain cerita. Yang dikeluarin sama sebelah udah pasti dibantai sama Satpol PP. Kan di sertifikatnya tertulis perawatan. Ngapain Anda ngebongkar? Nah untuk jadi teknisinya gimana? Kalau perawatan kayak gitu butuh 3 tahun kan berarti harus ini. Maksudnya gimana sih ya? Kita praktek juga kan selama 3 tahun itu kan? Iya, untuk saat ini ya saya udah ngomong ke LSP. Bagi yang pengalaman, karena yang akan saya giring itu rata-rata yang betul-betul teknisi. Maksud saya gini, saya meyakinkan untuk LSP. Kayak contoh, waktu saya menggiring ke BLK Bekasi, ya, saya menggiring teknisi. Ini bener nggak teknisi? Awalnya kan nggak percaya. Ternyata ketidakpercayaan itu kenapa? Sebulan sebelum saya masuk, BLK Bekasi itu pernah ada yang minta teknisi handphone. Begitu dites tidak bisa apa-apa, ketemunya pas lagi tes wawancara. Begitu dites wawancara, mereka itu tukang pijat. Asli loh itu, benar. Kan saya kaget. Sampai saya bilang gini ke Kajur namanya Pak Nababan. Pak, teori berapa nilainya? 70. Gini aja deh Pak, deal-dealan aja dengan saya. Di bawah 80 BK. Saya sampai gitu. Saking saya ingin meyakinkan ke BLK. Di bawah 80 BK, alhamdulillah. Paling kecil yang digiring sama saya itu 82. Waktu itu 200 orang dapat sertifikat gratis di Bekasi yang saya giring. Nah, dipermasalahkan. Yang mempermasalahkan ya tetangga juga. Itu kan P2 untuk industri. Kalau kita mau bicara industri, kan ada namanya home industri. Bener nggak? Sama juga kan kita juga home industri. Kan itu. Tapi ya ngapain lah kita lawan dia, orang hukum. Manut aja iya.
Berarti nanti setelah ketok palu orang tuh nggak apa ya, nggak asal-asalan buka servis. Jadi tukang-tukang servis-servis yang Ya sekarang gini aja lah, sertifikat. nggak usah jauh-jauh. Umpet-umpetan. Motor bertebaran. Iya. Apakah semua yang pakai motor punya SIM? Iya, umpet-umpetan istilahnya. Kan itu. berarti nanti bakal banyak petugas yang benar-benar nyari-nyari yang contohnya kayak motor yang operasi nggak punya SIM Ya gitu. pasti. Rahasia. Kalau pengen lolos bisa pelit nanti. Harus gunakan lagi. Iya. Ya kan gini, pemerintah itu kan slogannya Indonesia kompeten. Kenapa Indonesia kompeten? Karena tidak percaya dengan pendidikan. Makanya keluarlah Indonesia kompeten. Nah, kalau misalkan maaf, bagi yang tidak punya ijazah, boleh, sah. Kan ini kompetensi, kemampuan seseorang. Kalau kita bicara yang waktu di Cempaka kan harus S1. S1. Ya itu kan mereka. Harus S1, kalau bukan S1 baru nanti rekomendasi dari kami. Bener nggak? Iya, sektor dulu sana. Ada itu. Tapi maaf, kalau saya berslogan kompetensi kemampuan seseorang. Contoh, Jinen waktu ikut metodologi nggak punya ijazah. Tori SMP bisa. Iya. Karena prinsip saya kompetensi kemampuan seseorang, bukan pendidikan. Metodologi buat apa tuh, Pak? Metodologi itu SOP-nya cara mengajar atau instruktur. Karena sekarang itu bagi yang mau melanjutkan gelar doktor itu wajib punya sertifikat metodologi. Berarti bakal lah kacalo. Kalau yang di bawah 3 tahun masuknya yang kalau yang perawakan itu kan berarti Cuma kan kita terima servis tapi calo bisa di sweeping. Bahaya. Untuk sekarang ini sah-sah kalau misalnya tanyanya kalau misalnya Lebih setelah percaya calo lagi, tunjukkan ada sertifikat. Ya sekarang kan masalah ketok palu itu kan tergantung pemerintah. Pemerintah. Pemerintah kan begini, dia misalkan tahun ini mengeluarkan sertifikat itu berapa banyak, kan disurvei. Terdaftar, Bang. Disurvei ya surveinya semua itu kan kayak gini aja lah, pemilih pilkada kan ada tim survei itu kan diacak, tapi kan tepat hasilnya kan sesuai. Nah itu kan ada rumus-rumus mereka, itu hak-hak mereka. Nah sama, ini pun juga gitu. Dari sekian puluh ribu mengeluarkan sertifikat teknisi handphone, tidak mencapai 5%. Kebayang nggak? Tapi saya bilang, iya benar. Loh, kok Pak Gugun langsung manut? Emang. Karena teman-teman saya melakukan seperti itu. Saya bilang gitu. Contoh Pak Gugun di mana? Nggak usah lah. Kalau nanya contoh begini aja, gampang. BLK, saya bilang. BLK kan dikeluarkan sertifikat teknisinya, belum tentu kan dia seorang teknisi. Begitu keluar dari BLK dia jadi teknisi. Oh, iya juga ya Pak Gugun. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh lah, tetangga teman kita juga yang punya lembaganya, ketuanya, udah jelas ada PSKK, katanya untuk teknisi, dari teknisi untuk teknisi. Tapi kenyataannya dari teknisinya mengambil keuntungan. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan nanya, kalau sudah ketok palu, ya entah kapan ketok palunya. Sedangkan juga kan banyak-banyak teknisi yang di desa-desa di kampung itu dia nggak ngikutin perkumpulan, nggak tahu ada sertifikasi info. Ya mungkin nanti imbasnya setelah ketok palu mereka kaget mungkin ya. Makanya pemerintah ngadain, karena buat apa ada program PKK atau untuk lembaganya ada program PSKK. Maksudnya untuk menjangkau yang seperti itu.
tapi karena ya kita begitu dapat program gitu masih tetap aja jadi duit. Udah jelas satu nama itu 600.000 dikasih duit dari pemerintah, masih juga minta duit juga ke peserta. Semua kok. Soal nafas liang tuh. Yang mana sih? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi boleh? Enggak, kalau kita ngikut sertifikasi, kalau enggak lolos kita ngikut lagi atau gimana Pak? Bisa bukan? Ngikut lagi gitu? Iya. Kenapa nggak lolos? Berarti Anda bukan teknisi dong? Enggak, maksudnya bukannya nggak lolos gitu ya, ibaratnya kan kadang tergantung Ya kayak kita kan kemampuannya beda-beda. kemampuan Ada segini yang gitu gini, kan bener, gitu. ada yang- Gini, Latihan siap. yang dites itu ngejemper, ACP, tes prakteknya itu Itu doang. sama berarti. flashing. Flashing pun juga bagaimana urutannya, bukan dalam arti ini nge-flash handphone harus itu. Teori. Berarti intinya SOP-nya. tes dasar itu nih ya. Iya. Ya, kan Filenya di mana gitu ya. gini, dari semua 13 unit itu dengan praktek itu sudah mewakili. Lah kita misalnya kita kan bayar nih tes, Ya. kita nggak lolos, angus bayarin itu. Sekarang begini, Anda mau kompeten apa tidak? Anda seorang teknisi bukan? Gitu Ya, aja kalau saya. misalnya kan Jangan misalnya, kalau dengan saya jangan misalnya. Anda yakin nggak teknisi? Gitu aja kalau saya. Siap dites. Karena yang dites itu jauh lebih mudah sebenarnya. karena ya itu karena kita belum ada gambaran nanti tesnya gimana atau gitu kan belum ada gambaran. Kan yang tadi saya bilang, ngejemper, Belum ada materi itu. Materinya. ngejemper sama ACP, cetak IC. Enggak, selama ini kan belum ada jawaban ke situ Iya, Pak. masih Masih belum ada jawaban ke situ sih. di tesnya Jadi apa? kan, Maksudnya maksudnya materinya. apa aja gitu kan, belum kita kan belum ada tahu. Makanya gini, ya, kita belajar dulu apa sih kurikulum, gitu kan. Dari kurikulum itu jangan sampai begini, kita dapat sertifikat, di belakangnya berapa banyak? Ayat 13, itu 13 apa? Nggak paham. Atau ada 9 apa? Nggak paham. Makanya yang tadi saya bilang, para teknisi itu ada kurikulumnya menurut aturan pemerintah, namanya SKKNI 421 2014. Itu kurikulumnya para teknisi handphone. Bagi teknisi dapat sertifikat teknisi, bagi instruktur ada namanya sertifikat metodologi. Itu. Dan sampai kemarin saya ikut pendidikan di kementerian itu, ikut mentor, ikut koordinator, tetap saya bawakan SKKN 421. Berarti kalau nggak punya sertifikat itu, walaupun kita punya sertifikat kursus, tetap kena razia. Sekarang gini, kalau kursus udah berdasarkan kurikulum tidak? Kalau misal dites kan tadi yang apa? Cetak, iya kan? Saya nggak nanya cetak. Contoh begini, kenapa sih orang-orang teknisi handphone kalau membuat proposal ke pemerintahan, ke instansi pemerintah tidak di ACC, bener nggak? Karena begitu dilihat mana kurikulumnya, begitu dilihat tidak ada kurikulum, ya udah dimasukin lagi ke laci. Coba kita misalkan bikin proposal itu berdasarkan kurikulum. Pakai kurikulumnya, nomornya sekian 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 dicantumin. Begitu lihat kurikulum baru melihat ke dalamnya, isinya bagaimana program latihannya, bagaimana silabusnya. Kan ada aturannya. Apalagi kalau misalkan mendalam, bagaimana OJT-nya, sesuai nggak? Begitu bagus, insya Allah dia langsung diinput. Diinput di misalkan gini, anggaplah di pemerintahan
di Tegal. Kita masukin, begitu kita bagus, dia akan diinput di pemerintahan di Tegal. Jangan salah kalau misalkan tiba-tiba ada yang nelpon dari Surabaya atau misalkan dari Kalimantan atau dari Papua. Karena kan kalau udah diinput sama mereka, itu kan oleh seluruh nasional. Itu. Jadi kenapa orang-orang handphone tidak ada yang sukses? Karena bikin proposalnya tidak ada yang menggunakan kurikulum. Saya kemarin, saya nggak akan sebutin deh siapa orangnya. Saya kemarin membina temen untuk bikin kurikulum pakai SKKNI. Saya bimbing. Begitu udah masuk, anggaplah di Tegal. Yang nelpon Balikpapan, Samarinda, ujung Padang, Sumatera Barat, sama Makassar pemerintahannya. Padahal masukin misalkan di Tegal, tapi yang minta dari jauh. Karena begitu dilihat berdasarkan SKKNI, oh benar berdasarkan kurikulum, dibuka lagi dalamnya. Oh, program latihannya bagus. Dilihat lagi silabusnya. Oh, tepat. Sekian JP. Dilihat lagi ke belakang, ke paling ke dalam lagi. Oh, ada OJT-nya. Kalau udah dimasukin di webnya dia, udah jelas nasional melihat kan gitu. Karena selama ini sebenarnya gini. Para teknisi handphone ini sedang diincar sama pemerintah atau instansi. Sedang diincar untuk menyalurkan anggarannya karena real. Karena tidak ada yang bikin proposal sesuai aturan pemerintah, ya akhirnya begitu. Nah, kadang-kadang ada yang begini. Mungkin ya di antara teman-teman yang ngumpul ini ada nggak yang diajak? Yuk ikut ngelatih. Ya, pokoknya tenang aja lah, dikasih sekian. Karena yang ngajak itu sudah tahu program tapi dia tidak bisa melaksanakannya. Ngajaklah teknisi. Yuk ngedidik yuk. Begini. Masalah pelaksanaan mah gimana kita. Tapi kalau untuk ke atas harus sesuai prosedur. Ada nggak yang diajak gitu? Dari instansi ada yang pernah diajak begitu? Nggak ada. Desa. Desa biasanya. Ya itu mah mau desa, mau apa ke pemerintahan. Nah, Anggaran seperti desa. itu anggarannya. Iya. Coba kalau kita yang bikin, gede loh itu duitnya, bener. Apalagi yang punya lembaga misalkan, yang punya lembaga, kalau kan yang lembaga itu ada PKW dan PS apa PKK ya, Kalau ikut sama Kemenaker juga sama, Kemenaker sama program itu lebih gede PKW. PKW kan 6 juta ya, tuh benar nggak? Kalau saya bicara tadi 6 juta kan, Iya. kalau PKK 4 jutaan loh, tuh kan? Anggaran. Coba kalau itu bisa dimanfaatkan sama kita. Kalau kita bisa bikin proposalnya sesuai SKKN di kurikulum. Biasanya baru-baru kan dapat 5 paket ya? Nah, benar kan? Cuma saya juga belum pernah, baru sekali ya. Baru sekali nembus itu. Ya, itu, iya. Tapi awal-awalnya ya sama betul tadi. Nggak tahu. Nggak tahu. Kadang-kadang Nggak masih tahu, belum ya. tahu. Nah itu Baru sekali saya. kan gini contoh lah ya. Ini bagi yang tadi ngomong-ngomong tes poin ya. Waktu pertemuan tes poin di Bogor, itu saya itu diundang sama 7 orang panitia harus hadir. Itu. Karena petinggi tes poin itu petinggi SKPI juga. Gitu kan? Nah, pikir saya kalau nanti saya tampil terus ngomong masalah kurikulum, takutnya bentrok. Akhirnya saya nggak datang.
Itu. Tapi kalau misalkan ada perkumpulan apa, ada pertemuan begini, saya diundang, pasti saya hadir. Saya akan membicarakan kurikulum. Itu. Biar paham. Kayak misalkan orang Malang, saya punya sesuai dengan ini SKK ini begini. Tanya, pernah nggak dapat program PKK? Pernah nggak dapat program PKW? Nggak pernah, berarti belum terdaftar, belum sah. Kalau misalkan di Kemenaker itu kan ada nomor vokasi kan, Ada. PIN. Ada pin. Loh, kan? Nah kalau sudah ada nomor PIN berarti udah dapat di Sintala belum? Udah. Di link Sintala? Iya udah. Saya setiap Bukan. tahun itu. Gini, kalau udah ikut di Sintala berarti Sintala, iya. Iya berarti terdaftar. Sudah ada. bukan. Bentar dulu, Tar. Udah ikut. Berarti punya yang beginian? Udah Dapat. dapat. Berarti suka dapat program pemerintah dong. Harusnya, tapi sayangnya nggak berani. Jadi bukan nggak ngerti tapi takut nggak berani. Nah, karena itu. Saya ditawarin ya, Iya. tapi nggak berani. Padahal tiga bulan terakhir ini kan banyak program-program pemerintah. Iya banyak. Saya nggak berani. Gratis kan? Gratis. Enak, gratis, dibayarin lagi. Pernah Kita sekali saya mau. transportasi, contoh lah ya, saya terakhir ikut di Semarang. Kalau masih punya Transportasi gaji, dikasih full, saya transparan sekali. harus pakai rapid. Rapidnya digantiin. Asal yang penting kita ada kwitansinya. Ketemu LS. Digantiin. Kwitansi. Tiketnya kita digantiin. Udah begitu kita masih ada lebihnya, dikasih uang saku. Iya betul. Mau ke. LPK dari dulu kan saya bilang Saya ditawarin kalau ada sama LPK saya juga udah masukkan itu Saya nggak punya lembaga, gratis, saya nggak tapi punya alhamdulillah lembaga. saya sering ikut-ikut. Itu Pakai lembaga siapa aja kalau saya gitu. benar. Kalau kemarin ini bilang siang udah Ini komplit mungkin Bapak tahu ya, saya hanya share aja. Saya sebenarnya itu kalau sudah terdaftar seperti punya Bapak seperti punya saya itu, sebenarnya setiap teknisi itu kalau sudah punya sertifikat itu ya Pak ya, Ya. itu pasti nanti ada link ke Intala. Nah di Intala itu setiap tahun setiap 2 bulan itu ada kursus manajemen selama 1 minggu minimal. Nah di situ itu semuanya itu kita sudah dijamin nanti sampai dapat sertifikat. Makanya gini, Dan itu saya terserah dia malah. kecuali kalau sertifikat teknik ya, kalau sertifikat teknik nggak ada di Sintala. Ya kan nggak ada sertifikat. Nggak ada, Nah, belum. paling kita dapat nanti ngambil dari programnya PKK dan PKW. Iya betul. Nah, itu. Nah, maksud saya dari 2 program itu kita suit. Misalnya gini, kita ngambil yang betul-betul dari luar 25%. Anggaplah kalau misalkan 20 orang, 5 orang. Iya. Ya. Nah, 5 orang kita ngambil dari luar yang betul-betul benar-benar kita mau didik, gitu kan? 15 orang, ya, teman-teman teknisi. orang dalam Tapi tolong jangan iri kalau misalkan belum terpilih. galiran. Ya kan ini kan istilahnya ini kan program gratis. Ya, kita manfaatkan program gratisnya. Tapi jangan saya dulu. Iya. Jangan. Semua pasti bakal kebagian. Karena kan kalau misalkan gini, anggaplah kita dapat 5 paket. Kalau dari PKK dan PKW, kalau dari 2 kementerian berarti kan 20 paket. Ya kan? 20 paket kalau kali 20 400 orang. Kalau diambil misalkan dari 400 orang 75%, 300 orang tuh dapat gratis. Bisa mencakup semua. Ya kan? Makanya gini, buat apa kita ngomongin dulu nasional? Ayo di intern dulu deh. Iya. Dalam dulu. Jangan begini, maaf ya. Saya ngomong nih, kalau saya sih bukan sebenarnya bagus itu. One don, one donasi, gitu kan? Kumbangin, aktif piatu, ini. Maaf, kalau buat saya ya, masih banyak teknisi-teknisi kita yang tidak punya hot air. Iya. Iya, nih maaf ya, saya pernah menemukan, percaya nggak, seorang teknisi
kalau dia butuh hot air, dia pakai perahu dulu. Di rumahnya nyervis pakai apa? Pakai petromak. Jadi si solder Iya. masukin ke petromak ujungnya ujungnya. Itu masuk wilayah Bekasi. saya tambah panci ya. Tapi dia jago loh nyervis. Bener saya. Saya salut. Manuel. Luar pulau apa luar? Hah? Luar Seribu. Pinggiran. Bukan. Bekasi banyak. Enggak, gini. Jadi rawa, Oh, rawa. lewat rawa. Itu. Belum ada listrik kita gitu. Iya. Sempat akhirnya saya kasih generator. Jadi sama kincir angin. Sama kincir ya, dibikin kincir putar. Dia hanya untuk solder aja. Perlu berapa watt? Hanya untuk solder aja. Kalau mau hot air, waduh saya nggak punya duitnya, saya bilang gitu. Tapi kemarin sih udah dapat dari pemerintah setempat dapat genset. Dari pemerintah Pemda setempat dapat genset, sumbangan genset. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu ya maaf, bukan baik, benar. Cara penyalurannya benar, tapi alangkah baiknya di lingkungan kita dulu. Kalau lingkungan kita sudah sejahtera, masa bodoh mau kemana juga. Kalau saya masih prinsipnya itu. Makanya maaf ya, kalau saya sering ngadain kegiatan ngikuti program-program pemerintah, saya selalu bawa SKKN 421. Nggak pernah keluar dari SKKN 421. Sempat nggak bisa Pak Bubun pakai 421. Oke, kalau nggak bisa bagaimana caranya? Saya harus ada di posisi apa untuk membawakan SKKN 421. Saya selalu begitu ke instrukturnya. Pokoknya saya nggak mau di luar 421. Tadi yang lanjutin yang dimaksud Mas Epo tuh, dia bilang ISP. Nah, ISP kan yang jadi punya kita atau punya ISP yang belum punya kan nggak bisa, selama ini nggak bisa, biar menjadi 3 tahun 4 tahun mungkin numpang di teman gitu ya, jemper ISP nya itu yang dimaksud, mungkin dia takutnya nggak lulus gitu. Saya bisa ngomong di depan ratusan orang. Tapi kan nepos kalau di depan satu juri. Benar nggak? Iya. Apalagi yang belum pernah mencoba. Begitu dengar UJK-nya aja kan udah gemetaran. Iya kan? Itu. Cuman kalau misalkan nanya itu seperti saya balik tanya, Anda seorang teknisi bukan? Karena apa? Karena yang dites tidak akan keluar dari kegiatan kita sehari-hari. Rutinitas. Iya. Kompetensi. Kecuali teori ya. Teori bagi yang paham dunia dasar elektronika, insya Allah bisa. Tapi yang tidak paham dasar elektronika, insya Allah di bawah 50 nilainya. Itu aja kalau saya sih. Pasti ada teorinya. Ada. Tapi sebetulnya gini, teori itu hanya pendukung. Nah, kan kompetensi. Jadi ya kok Karena dulu saya pernah ikutnya teknik teknik apa? listrik. K3 dong kalau listrik. Harus kuat. Hah? Dari mana? Iya. BLPT Semarang. Oh, K3 loh itu kalau listrik tuh. Iya kan? Itu K3 tuh mahal. Lumayan. Bangga loh, harus bangga. Bener. Bagi yang punya 3 sertifikat K3, kalau listrik itu maksudnya K3. Itu bangga dengan K3. Sampai saat ini juga saya masih nyari LSP K3. Bener. Kalau listrik udah pasti K3 itunya sertifikatnya. Ya, ada teori sama praktek. Iya, kalau gini, kalau teori itu untuk menunjang nilainya. Jangan aja. Kan nanti ada wawancara menggali. Gitu. Jadi ya maaf ya. Saya juga ya asesor, penguji. Saya juga asesor sama. Jadi yang diuji itu sampai apa aja. Ini nggak mampu, itu nggak. Kita menggali dari wawancara. Misalkan teorinya, prakteknya kurang bagus, ya. Teorinya pas-pasan. Nah, untuk mencari plusnya dari wawancara kita gali. Saya pernah mewawancarai seseorang sampai 2 jam.
saya berusaha untuk orang ini kompeten, gitu kan? Saya gali dari sisi mana saya gali, bebas hak saya. Tinggal ngintip pemerintah. Dalam wawancara itu bebas, itu hak mutlak asesor. Itu kurang lebihnya seperti itu dari saya. Jadi ya kalau ada kurang dan lebihnya, kalau ada kekurangan mungkin itu ketidaktahuan saya. Kalau yang bagusnya berarti ya itu yang berdasarkan kurikulum. Itu aja mungkin dari saya. Kembalikan lagi ke siapa pembawa acaranya. Silakan. Demikian tadi penjelasan dari Pak Gubernur seputar sertifikasi teknisi ponsel khususnya, dan itu mungkin nanti bisa dikaji lagi lebih dalam. Artinya kita juga sesama anggota mungkin ada yang minat tapi belum ngerti dan belum tahu lebih lanjutnya, dan juga nanti tekniknya seperti apa mungkin nanti akan kita rembuk lagi Pak dengan pengurus-pengurus yang lain. Dan juga di sini ada Mas Anu yang punya LPK udah ada ya. Jadi Ya, nanti maksud saya punya itu, LPK. ini tadi Pak Gugun betul yang saya maksud itu, misalnya ada saya sebagai manajemen, nanti di sana pelatihan manajemen itu, jadi dapat sertifikatnya mengikuti pelatihan, tulisannya telah mengikuti pelatihan manajemen, bukan kompetens dalam manajemen, tidak. Ya, misalnya teknisi telah mengikuti pelatihan instruktur teknisi gitu, tapi bukan telah lulus kompetensi, tidak. Di sana nanti Kalau manajemen kan bukan teknik, bukan ya, nanti bukan teknik. diajari sedikit-sedikit tentang itu, tentang bagaimana menjadi instruktur, cara mengajar, penyampaian. metodologi tadi ya. Kan banyak yang bukan dari pendidikan sih, nanti dilatih cara mengajar gitu. Itu biasanya begitu buat di sana Pak. Jadi bukan uji kompetensi. Gini, Iya. kalau uji kompetensi itu kan dari BNSP, ya. Kalau itu kan diselenggarakannya sama BLK ya. Iya. Nah, kalau sama BLK betul telah mengikuti pelatihan, Iya telah mengikuti. bener kan? Betul. Bahasanya itu. Ya juga banyak sertifikat-sertifikat dari BLK tuh banyak. Ya bukan banyak, ada lah. Kalau dari BNSP, nah itu baru kompeten. Rutin ngarep siapa Mas? Kira Epung Mas Epung. bulan depan ya. Berbes, kebetulan Iya. di saya bu Bisa survei langsung LPK. ngobrol Pantau nih Pak. saya apa Diadakan sekarang tangannya kurang. perlu Banyak tangan tangan. kanan. Iya, makanya dia gabung. Saya bilang dari dulu saya cari Sebenarnya LPK khususnya memang. di luar banyak. Kalau saya sebenarnya bukan teknisi, saya salon. Iya kan sertifikat lebih kuat lagi calon. Sertifikat. Banyak di Double. luar di sekolah-sekolah Double. Dapat duit teknisi yuk. di dalam untuk privat. Gini lah, kalau saya sih ya, maaf ya. Kalau saya sih sebenarnya udah di Bali. Jadi gini, kalau kemarin benar saya nyari duit. Kalau sekarang saya udah 2 tahun terakhir ini saya bukan nyari duit, tapi saya nyari kerjaan. Nyari kerjaan, uang itu bonus dari kerjaan. Kalau kita nyari uang, pasti kita banyak kecewanya. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah. Saya mengerjakan ini, saya target saya harus dapat duit misalnya 1.000, gitu kan? Tiba-tiba dapat 500 atau 300, kecewa nggak? Pasti kecewa. Dengan kecewanya itu kerjaan kita nggak akan benar. Termasuk nyari kerjaan pun juga sama. Kalau misalnya target kita misalnya wah ini harus 300.000, tiba-tiba konsumen punya duitnya 150 misalnya nih. Kan banyak yang begitu kan, bener nggak? Nggak ada Nawar. Ada nawar, dikasih gimana, nggak dikasih gimana, kan itu perang batin. Udah kelar.
Giliran dikasih kan hanya dongkol. Tapi kalau kita nyarinya kerjaan, berapapun angka yang kita dapat, kita syukuri. Dan alhamdulillah, kalau kita berprinsip seperti itu, saya udah lakoni setahun terakhir ini, hasilnya di atas yang kita harapkan. Itu terbukti. Intinya nyari berkah ya Pak ya? Bertanya. Wis tua. Baru 35. Sisanya Pak ya? Terbalik. Dengerin dulu ya ujungnya. Ada ujungnya terbalik. Jadi untuk itu ya semacam itu nanti dirembuk lagi, dan ini juga teman-teman mungkin banyak tagihan Pak. 8 ya seperti ya SMS. Udah kemalaman. Iya, jadi yang mau lanjut Oh. khususnya untuk masalah ini, yang mau mengikuti boleh tetap di sini. Kalau yang mau pulang juga monggo Dibubarkan dulu gitu kan ya. saya kembalikan ke Santai. pembuat acara. Ya sementing apa yang ada itu dulu apa kasih ntar rincian seperti selebaran, jadi ntar bisa baca ngerti kan. Terus ngambil detail lah. Iya. Untuknya buat apa aja. Wes masalah. Misalnya. Laporan, jadi laporan Langsung itu. Iya Pak. Laporan kas karo anu kok niki donasi. ngasih lagi lah. Mau lapisan Laporan kas. namanya aku udah showcase kayak. Showcase. Yang punya kenalan dengan orang pemerintahan boleh tuh. Yuk nanti kita sama-sama belajar bikin program apa, program latihan itu seperti apa. Yang terkadang ini juga Sebenarnya Anu, peluangnya oleh- banyak. oleh sing- Peluangnya banyak. iya oleh simpang udah berbesok kan Mas? Enggak, dari pusat. Dari pusat. Iya, jangan yang dari daerah. Oh, Iya, langsung. Jangan Tembus. mumet tuh. Iya kan soalnya kan dia juga anak berbesok lalu anak tak kira cuma anu Ada di daerah mumet, yang pusat. Pusat.